ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara diskusi dan juga pemutaran film Sinema Bentara yang bulan Maret ini bertajuk Dunia Mafioso Seputar Kita. Dan dari kemarin kita sudah menyaksikan beberapa film yang tentunya sangat menarik. Film Police, film MR73, dan tadi adalah 36 Apartment atau 36 Precinct, di mana kita bisa melihat ada beberapa adegan yang memang dikhususkan dengan tema-tema kriminal, tema seputar kehidupan polisi dan juga mafia, dan tidak ketinggalan juga bagaimana latar psikologis dari masing-masing tokoh dan karakter yang dihadirkan pada film tersebut. Dan beruntung sekali rekan-rekan di sebelah saya telah hadir Bapak Wahyu Budi Nugroho SSMA. Beliau merupakan dosen di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Beliau menamatkan pendidikan S1 dan S2-nya di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan pada tahun 2006, beliau juga pernah menerima studi Bachelor Degree Program of International Business and Management Studies Department di Section Universities Netherlands. Dan beliau juga kerap menjuarai beberapa lomba esai baik tingkat lokal maupun nasional, aktif menulis artikel esai karya ilmiah dan juga cerpen. Beberapa karyanya juga dimuat dalam jurnal ilmiah, buku, dan juga media massa. Mohon beri tepuk tangan untuk Bapak Wahyu. Dan sesaat lagi kita akan mengulas lebih mendalam seputar film-film yang telah kita saksikan baik kemarin maupun tadi. Dan untuk itu saya langsung saja persilahkan Bapak Wahyu untuk bisa menyampaikan pandangannya. Dan sebelum itu saya juga ingin menginformasikan kepada rekan-rekan untuk teman-teman yang nanti berpartisipasi akan mendapatkan door prize berupa notebook dan juga kalender dari Bentara Budaya Bali. Untuk itu kami juga mengundang teman-teman nanti untuk bisa aktif berdiskusi, bertanya ataupun menyampaikan pendapat atau apresiasi mengenai film-film yang sudah kita tonton. Saya persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembebasan. Salam pramuka. Salam. Perkenalkan, saya Wahyu Budi Nugroho. Nah, ini pengalaman pertama saya. Filmnya diputar kemarin, tapi baru diulas hari ini. Jadi saya sebetulnya dapat jatah untuk mengulas film MR73, tapi tadi yang diputar bukan MR73. Mungkin teman-teman kemarin sudah nonton ya MR73, film yang cukup aneh. Kemudian ada Justin dan satu lagi sang psikopat pembunuh berantai yang namanya Subra. Nah, sebetulnya tiga orang yang disorot dalam film itu adalah orang-orang yang sama-sama sakit, punya sakit jiwa. Bagaimana Snyder itu punya pengalaman buruk, istri dan anaknya dibunuh, kemudian Justin juga kedua orang tuanya dibantai, sedangkan sang psikopat sendiri, sang pembunuh berantai. Saya ingin memulai ulasan dari Snyder, inspektur polisi, dan Justin. Baik kedua orang ini sebetulnya mereka mempunyai trauma. Trauma itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya luka yang membekas. Ada di sini yang punya trauma? Ingatan sang mantan mungkin? Nah, trauma inilah yang kemudian menyebabkan mereka memiliki kekosongan dalam dirinya dan berusaha untuk dipenuhi. Ingat, trauma itu selalu menyebabkan kekosongan dalam diri dan menuntut untuk dipenuhi. Bagaimana Snyder itu berupaya memenuhi kekosongan dalam dirinya lewat minum-minuman alkohol. Kemudian Justin dengan fantasinya tentang pembunuh berantai yang mengincar dia, seperti itu. Kalau dalam ranah psikologi ini
diistilahkan dengan katarsis, yaitu menghempaskan kekalutan pada hal lain. Itu katarsis. Misalkan kalian dikatai goblok, bodoh, kalian terluka. Nah, biar kalian sembuh itu kalian harus mengatai orang lain dengan kata-kata yang sama. Oh, kamu goblok, kamu bodoh. Atau yang dulu pernah dicampakkan pacarnya misalkan, sakit hati. Nah, cara untuk mengobatinya adalah balik mencampakkan orang lain. Seperti itu. Itu yang dinamakan katarsis. Dan sebetulnya setiap manusia itu memiliki kekosongan dalam diri. Karena apa? Manusia itu merupakan makhluk yang berkesadaran. Aku sadar akan diriku. Ada dua aku di sini. Antara aku dan pertama ada jarak, kekosongan yang menuntut untuk diisi. Nah, ini filosofis banget. Hanya saja kekosongan kita itu tidak separah kekosongan Snyder dan Justin yang sangat parah. Cuma yang kemudian saya amati adalah sebetulnya Snyder, sang inspektur polisi, dengan Justin ini adalah orang yang penyakitnya lebih parah dari sang psikopat itu sendiri. Kenapa? Karena baik Snyder dan Justin itu aktif membunuh dirinya. Snyder lewat alkohol, sedangkan Justin lewat fantasi yang menekan psikologisnya. Justru sebetulnya yang lebih sehat itu psikopatnya. Dia tidak membunuh dirinya, tapi membunuh orang lain. Kalau yang inspektur sama Justin, dia aktif membunuh dirinya, sedangkan psikopatnya malah nggak membunuh dirinya, membunuh orang lain. Ini malah lebih sehat sebetulnya. Dan dalam batas-batas tertentu, sebetulnya keinginan untuk mengeliminasi orang lain itu bagi manusia hal yang lumrah, hal yang alamiah. Seperti kata Thomas Hobbes yang terkenal, Homo homini lupus, manusia itu adalah serigala bagi sesamanya, atau manusia makan manusia. Kemudian secara tidak langsung film MR73 ini juga ingin mengatakan bahwa sebetulnya psikopat ini ada di sekitar kita. Kata Prof. Azrul Aswar dari Kementerian Kesehatan, dia baru saja mempublikasikan penelitiannya. Dikatakan kalau 1 dari 4 orang Indonesia itu menderita sakit jiwa. Jadi kalau 3 teman Anda baik-baik saja, berarti Anda yang sakit jiwa. Psikopat. Ada di sini yang psikopat? Itu yang apa psikopat itu? Salah satu ciri psikopat itu apa? Dia merasa lebih penting, merasa lebih istimewa, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu ciri awal untuk menjadi psikopat. Nah, persoalannya menjadi psikopat itu bukan dilahirkan, tapi diciptakan. Dan saya lihat justru dewasa ini masyarakat kita itu memang diciptakan untuk menjadi psikopat, individu-individunya. Ya, coba kalian lihat iklan-iklan di TV itu, bagaimana mereka itu mengatakan betapa spesialnya diri kita karena Anda begitu spesial. Kita diajak untuk meyakinkan diri bahwa kita itu lebih tinggi, lebih spesial dari orang lain. Sama seperti kasus penembakan-penembakan yang terjadi di sekolah-sekolah Amerika Serikat, itu juga psikopatologi yang diciptakan oleh lingkungan. Ya, mereka suka main game tembak-tembakan, akhirnya mereka terjebak pada apa? Hiperrealitas, hal-hal yang melampaui kenyataan. Ketika orang semakin lama itu larut dalam hiperrealitas, hal-hal yang melampaui kenyataan, mereka tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan sesungguhnya dengan kenyataan buatan, khayalan, artifisial. Akhirnya nggak sadar lagi, ambil pistol tembakin sekolah. Juga koboi-koboi di jalanan seperti itu. Nah, contoh bagaimana psikopatologi itu diciptakan oleh lingkungan, dalam hal ini media. Cuma kemudian yang saya lihat dari film MR73, seolah kita ini digiring untuk mengamini bahwa psikopat ini cirinya seperti ini. Cirinya itu tampilannya nggak rapi, rambutnya amburadul, kemudian pakai kemeja nggak dikancing, hitam kucel seperti itu, suka memburi orang, macam itu. Padahal bisa jadi yang psikopat itu polisinya, tidak harus penampilannya seperti itu.
Bahkan polisi pun bisa jadi seorang psikopat. Kemarin ada kejadian karyawan salah satu perusahaan rokok di Bali, dia anaknya sopan, baik, dan dia punya kerjaan sambilan sebagai guide. Mungkin kalian sudah dengar ceritanya ya. Kemudian belakangan diketahui kalau dia ini sudah membunuh 7 turis yang dia pandu. Dan entah kenapa kok turis yang dia jadikan sasaran itu selalu turis Jepang, nggak tahu kenapa. Padahal dia di kantor orangnya baik, gesturnya sopan. Nah, psikopat ada di mana-mana, bahkan di antara kita. Hati-hati. Kalau 3 teman Anda baik-baik saja, berarti Anda yang psikopat. Nah, lalu bagaimana efek film ini terhadap penontonnya? Nah, sebetulnya setiap film itu bisa memberikan demonstration effect atau efek untuk mempengaruhi penonton. Dia memungkinkan penonton untuk meniru apa yang dilihatnya di televisi. Makanya kemudian Thorsten Veblen mencetuskan istilah demonstration effect. Siapa yang bisa jelaskan kebut-kebutan di jalanan itu bisa jadi karena acara motor GP yang sering diputar di televisi. Iya loh, iya kan? Kebut-kebutan di jalan. Habis nonton motor GP itu kebut-kebutan di jalan. Kemudian di Amerika Serikat misalnya, kejar-kejaran mobil itu hampir jadi makanan setiap hari. Polisi di Amerika Serikat. Ini tidak lepas dari apa? Film-film Hollywood yang selalu di setiap adegan film itu pasti ada kejar-kejaran mobil. Coba kalian lihat film-film Hollywood, pasti ada kejar-kejaran mobil. Entah film action, romantis, drama, pasti ada semua. Bahkan animasi pun ada. Kecuali Frozen, ada settingnya masa lalu, belum ada mobil. Mungkin kalau ada kebutuhan gerobak itu malah keren. Kayak fenomena sekarang, kasus begal motor misalnya. Nah, awalnya itu pelaku begal motor itu sedikit, tapi ketika dia diangkat di televisi justru kian marah. Iya kan? Awalnya dikit itu, tapi justru ketika diangkat di televisi jadi kian marah. Karena apa? Secara tidak langsung sebetulnya TV ini memberikan contoh kepada penontonnya. Dan saya yakin tidak semua pelaku begal itu betul-betul niat atau serius melakukan begal motor. Hanya yang awalnya iseng-iseng, hanya ikut-ikutan aja. Seperti kata Joan Huizinga bahwa manusia itu homo ludens, makhluk yang suka bermain-main. Kita udah punya pacar, coba-coba selingkuh, ketahuan gak ya? Nah, itu homo ludens. Manusia sebagai makhluk yang suka bermain-main. Kita udah punya jabatan politik, kira-kira kalau saya korupsi ketahuan nggak? Itu bermain-main sebetulnya. Manusia sebagai makhluk yang bermain-main. Dengan dia nonton TV, main-main ya dia termotivasi, tersupport. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya gimana cara mudah lihat pengaruh media terhadap masyarakat. Gampang. Kalian tinggal tunggu di pintu keluar bioskop, kalian amati. Orang-orang kalau habis nonton film action itu mereka keluar ke tampang-tampang gini. Pas dikit marah, apa sebab-sebab? Tapi kalau habis nonton film romantis, film cinta, mereka keluar itu wajahnya melankolis. Pengalaman mereka. Kalau kesenggol dikit, oh nggak apa-apa, cuma kesenggol. Baik, cara lihat pengaruh media yang paling gampang terhadap masyarakat. Dan andai kata film MR73 ini merupakan kisah nyata, yang bersalah justru produsennya, pembuat filmnya. Artinya apa? Ya, saya ingin mengutip perkataan Theodor Adorno yang terkenal, menciptakan puisi setelah peristiwa Holocaust adalah tindakan barbari. Artinya apa? Ketika ada suatu tragedi kemudian diangkat dijadikan puisi, cerpen, novel atau film, itu justru akan melipat gandakan teror, melipat gandakan tragedi. Sama seperti wawancara Giovanna Buradori terhadap Jürgen Habermas dan Jacques Derrida terkait World Trade Center. Baik Habermas sama Derrida sepakat bahwa ketika tayangan WTC ini diputar berulang kali, itu justru akan melipat gandakan teror, justru akan menciptakan masyarakat yang sakit, paranoid.
seperti itu. Jadi sebaliknya apa? Kalau itu kisah nyata ya sudah, biarkan saja. Cukup sekali muncul di koran dan tidak perlu dijadikan budaya pop, jadi film, jadi novel, tidak perlu seharusnya. Nah selanjutnya saya ingin masuk ke tokoh Subra, sang psikopat. Yang sangat disayangkan adalah film MR73 ini tidak menjelaskan bagaimana Subra ini menjadi seorang psikopat. Jadi seolah dia tampil di film sudah sebagai penjahat, orang yang salah. Kalau saya amati dalam film-film serupa seperti film Hannibal Lecter misalkan, di film pertama kedua memang dia sosok yang bersalah, jahat. Tapi muncul sequel berikutnya dijelaskan bagaimana Hannibal ini menjadi seorang psikopat. Akhirnya setelah nonton bagaimana proses dia menjadi psikopat, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa dia bersalah. Bahwa sebetulnya sang psikopat pun juga korban, sama seperti para pelaku sodomi misalkan. Kebanyakan mereka adalah dulu korban perilaku serupa di masa kecil. Jadi kita tidak bisa mengatakan semena-mena bahwa mereka memang salah, jahat, masuk neraka dan sebagainya. Dan mengutip konsep Roland Barthes tentang kamera lucida, bahwa mata kamera itu selalu bersifat satu dimensi, di mana ada citra yang ditampilkan, di situ selalu ada citra yang disembunyikan. Nah, kebanyakan film itu men-shoot sang inspektur polisi, kemudian sama Justin, dan Subra itu begitu minim di-shoot atau lebih sedikit adegannya. Ini secara tidak langsung membuat penonton mengatakan bahwa tokoh utama dari film ini adalah sang inspektur polisi dan Justin. Sama seperti sekarang, ketika saya berbicara di depan ini kan semua mata melihat ke saya. Seolah saya ditempatkan sebagai sentris pusat. Seolah saya menjadi tokoh utama di acara ini, padahal bukan. Bisa jadi Anda yang duduk di sana lebih berhak menganalisis film ini. Bisa jadi analisis yang Anda lakukan lebih canggih dari saya, terutama mbak-mbak yang berkerudung di sini. Tepuk tangan buat mereka. Nah, kemudian kita sampai ke apa sih sebetulnya motif sang pembuat film? Bahwa sebetulnya film seperti ini justru bisa melipat gandakan teror pada masyarakat. Kalau kita mau mengutip analisis Ludwig Feuerbach, sebetulnya para pembuat film itu secara tidak langsung ingin merefleksikan kehidupan dalam film. Artinya ketika mereka mendapati ketidakpuasan dalam dirinya, itu mereka berupaya membuat kehidupan baru lewat film itu. Apa yang dia tidak dapat di kehidupannya, tokoh utama di situ akan mendapatkan segala sesuatunya. Nah, ini kita kembali pada konsep katarsis dalam psikologi, pembebasan kekalutan. Bisa saja sang pembuat film itu pernah didera pengalaman serupa, dia sempat merasa terteror, kemudian dia ekspresikan, dia keluarkan lewat film itu, atau dia juga pengen agar orang lain merasakan teror yang dia rasakan. Ya. Sama seperti fenomena wanita merokok misalkan, fenomena pembuatan film, sang pembuat film dengan wanita merokok. Pembuat film itu kan membuat film buat apa? Mengekspresikan dirinya atau membuat kejiwaannya sembuh. Dia menumpahkan segala unek-uneknya di film itu, sama seperti wanita yang merokok. Siapa yang tahu kalau wanita itu merokok yang dia inginkan betul-betul tembakau? Jangankan dia, bisa jadi dia menginginkan apa? Rokok-rokok yang lainnya. Jadi rokok tembakau itu hanya sekedar untuk memanipulasi kejiwaannya. Saya juga merokok, dan siapa tahu yang saya inginkan bukan tembakaunya, tapi kerinduan saya terhadap ASI, air susu ibu, bisa juga seperti itu. Rokok itu hanya untuk memanipulasi. Nah, film ini bisa juga hanya untuk memanipulasi kondisi kejiwaan pembuatnya. Ya. Hanya saja kesimpulan akhir yang saya temukan bahwa sebetulnya baik sang inspektur Snyder dan Justin ini, apa yang mereka harapkan dalam kehidupannya itu sebetulnya adalah kematian. Beda dengan sang psikopat. Sang psikopat itu mengharapkan kehidupan. Kenapa kematian? Karena tadi
Snyder, sang inspektor, lebih apa? Melakukan pengerusakan terhadap dirinya melalui alkohol. Sedangkan Justin lewat fantasi-fantasi yang merepresi, menekan dirinya sendiri. Ini sama seperti konsep lost paradise, surga yang hilang. Bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan di luar sini, di dunia ini adalah upaya untuk masuk kembali ke rahim itu. Anda coba ingat waktu di dalam rahim itu, ada yang masih ingat? Kita itu kan merasakan keamanan, kenyamanan, kebutuhan kita semuanya terpenuhi. Nah, itu sebetulnya apa yang diinginkan si Snyder dan Justin itu adalah situ, kembali ke kenyamanan itu. Bagaimana dia merindukan anak istrinya, kenyamanan bersama mereka. Bagaimana Justin merindukan kenyamanan bersama orang tuanya. Nah, saya menganalisis sebagian besar film ini barusan menggunakan metode psikoanalisis tokoh dan kejadian. Loh, mungkin ada yang bertanya, Bapak kan dari sosiologi, kok pakai analisis psikologi? Ya suka-suka saya mengulas. Satu lagi yang terpenting, tolong dengarkan baik-baik, ini penting. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin sebelum teman-teman atau rekan-rekan nanti yang akan melontarkan pertanyaan lebih jauh, ini saya ada hal yang saya ingin pertanyakan sedikit nih Pak Wahyu. Kalau kita mau melihat sekarang, tadi Pak Wahyu sebenarnya sempat menyalahkan produsernya gitu kan ya, yang membuat film seperti itu. Nah, dengan banyaknya film-film yang bermuatan kriminal seperti itu, bertema seperti ini. Nah, tidak mungkin kita bisa menyetop orang untuk bisa berekspresi seperti itu. Jadi ini ada satu dialektika antara sang kreator dan juga orang yang menerima hal tersebut. Nah, bagaimana kiranya supaya terjadi satu dialektika yang lebih jernih antara sang pembuat film dengan kita yang menyaksikan atau menikmati film itu, sehingga terjadi satu transfer nilai ketika kita tahu bahwa kriminal seperti itu, mafia dan juga beberapa kasus pembunuhan, jadi kita bisa, lebih baik kita jangan seperti itu. Jadi kan ini ada nilai yang kemungkinan bisa berubah. Dalam artian belum tentu kita mengikuti hal yang kita lihat dalam film, tapi justru mungkin kita bisa ada rasa, bisa dikatakan mawas diri atau hati-hati, karena dari film itu kita bisa belajar bahwa begitu konsekuensi yang terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana memunculkan satu dialektika yang lebih jernih, atau kita sebagai penonton bisa mengambil nilai-nilai positif yang ada dari tayangan-tayangan visual seperti itu, Pak. Memang yang perlu dikhawatirkan itu buat penonton yang tidak punya daya kritis ya, yang dia nonton kemudian langsung percaya, yakin. Nah, biasanya penonton-penonton seperti ini sebelumnya itu diawali dengan apa? Gejala-gejala psikologis yang memang sudah nggak beres. Ada novel yang bikin bunuh diri karangan Friedrich Johann Wolfgang Goethe dari Jerman. Judulnya The Sorrow of Young Werther, penderitaan pemuda Werther. Novel ini membuat Jerman larut dalam gelombang bunuh diri massal. Isinya tentang cinta segitiga. Jadi mereka yang merasa punya pengalaman sama seperti Werther mengalami cinta segitiga, bunuh diri setelah baca novel itu. Ada juga musik yang bisa bikin bunuh diri. Pernah dengar Gloomisande? Pernah. Komposer Andras Field dari Hungaria, dia bikin musik alunan judulnya Gloomisande, dan itu membuat para pendengarnya bunuh diri. Bahkan si Andras Field sendiri dimasukkan 3 besar pembunuh berdarah di dunia. Karena apa? Dia tidak membunuh pakai pistol, tidak pakai pisau, hanya lewat lagu. Itu kan luar biasa. Bisa menggerakkan orang lewat lagu, lewat tulisan. Nah, yang patut diwaspadai adalah orang-orang yang sebelumnya itu punya atau menunjukkan gejala psikologi yang tidak beres. Harus didampingi gitu kemana-mana. Ciri orang yang nggak beres gimana? Dia sering bertanya, bunuh diri itu dosa nggak ya?
salah satunya itu. Kemudian juga merasa panik, paranoid itu. Terutama ini yang harus didampingi. Ya kalau kita nonton TV itu kan sekarang udah ada BO, bimbingan orang tua, remaja. Memang sulitnya kalau kita dapat film-film di internet seperti itu, tidak ada yang kontrol, apalagi mahasiswa dari luar Bali sendirian di sini. Apalagi yang cowok ini yang biasa suka koleksi film-film gak jelas dari internet. Biasanya kan cowok itu bangganya ini saling adu koleksi. Koleksi itu berapa giga? Terus sekian. Nah itu yang patut diwaspadai sebetulnya mereka yang sejak awal sudah punya gejala psikologis mengarah ke situ. Berbahaya kalau dikasih film kayak Hannibal, dikasih film seperti MH73, dan baca novel seperti The Sorrow of Young Writer atau dengerin Guru Misandi. Saya baca bukunya, novelnya Goethe tidak masalah tuh. Karena saya tidak mengalami cinta segitiga, tapi segi 5. Saya nggak ada masalah dengerin Guru Misandi. Tidak masalah. Karena saya memang tidak sedang putus cinta. Jadi yang lebih berbahaya itu buat mereka yang sejak awal punya gejala-gejala psikologis ke arah situ. Saya kira ya, kalau mahasiswa sih saya kira sudah kritis ya, tidak kosongan teman-teman. Oke, saya kira. Baik, terima kasih Pak Bayu. Mohon beri aplaus sekali lagi. Bahwa beberapa mafioso itu menggunakan simbol-simbol agamis, betul. Kalau kita lihat fenomena mafia di Italia, itu mereka ya taat beragama. Bahkan pimpinan dari mafia Italia dinamakan sebagai apa? Godfather, ayah baptis. Itu sangat agamis sekali. Nah, gimana bisa mereka bunuh orang tapi kok pakai simbol-simbol agamis? Karena mereka menafsirkan ajaran agama atau menafsirkan nilai-nilai ketuhanan secara subjektif menurut mereka sendiri, tidak mengikuti suatu institusi, aliran, pendeta, pastor, tapi bagaimana tafsir agama yang dibangun oleh kelompok itu sendiri. Misalkan kayak ucapan yang terkenal dari Aldous Huxley, Tuhan bukanlah seorang tua yang gemar menghukum. Nah, pandangan masyarakat Indonesia ini kan tentang Tuhan itu seolah sangat kejam. Dari kecil itu kita lebih sering apa? Diberikan ayat-ayat tentang neraka ketimbang pengampunan, tentang surga. Akhirnya apa? Kita memandang Tuhan itu sebagai sosok yang kejam, yang suka menghukum. Seperti itu. Nah, sama seperti mafioso, mereka menggunakan tafsir Tuhan mereka sendiri, bahwa Tuhan ini memang entitas yang toleran, entitas yang ada kalanya membiarkan bahwa ketika saya membunuh, ya memang takdirnya orang ini untuk mati, seperti itu. Bagaimana korporasi keluarga di Cina dengan konsep konfusianismenya juga tak jarang melahirkan bentuk-bentuk mafioso di sana. Itu pun masih berbalut nilai-nilai agamis. Jadi memang ini tafsir agama menurut kelompok tersendiri, komunitas tersendiri. Ingat bahwa kita tidak berhak memonopoli tafsir tentang Tuhan. Dan ini yang ingin saya ingatkan, bahwa dewasa ini nama Tuhan itu mengalami desakralisasi, tidak sakral lagi. Setiap orang, setiap komunitas, setiap kelompok mencatut nama Tuhan untuk kepentingan mereka. Coba kalian lihat dewasa ini gimana, ya kan? Bahkan Inul pun dengan goyang-goyangnya dia yakin Tuhan bersama dia. Apa-apaan? Julia Perez yakin Tuhan bersama dia. Ya akhirnya kita kembali pada tafsir Tuhan menurut individu itu sendiri atau kelompok itu sendiri. Kemudian untuk saya kira itu ya, penanya pertama ya, bagaimana simbol-simbol agamis itu juga sering digunakan, bahwa mafioso pun juga agamis. Yang kedua tadi soal, oh ya, pertanyaan dari Mas. Oh ya.
memang film-film yang nggak semua film kisah nyata itu dilarang untuk diangkat ke layar lebar. Ya. Kayak misalkan ada film Pursuit of Happiness, pernah lihat kan? Will Smith dan anaknya itu luar biasa bagus sekali dan based on true story. Kalau Anda merasa jadi orang paling menderita di dunia, tonton film itu sendiri. Tonton film itu dulu. Ternyata masih ada yang jauh lebih menderita dari kita. Ada juga film judulnya Miracle Worker tentang perjuangan siapa itu? Penulis perempuan yang dia buta dan tuli itu, saya lupa namanya. Nah, itu juga menarik sekali, sangat menginspirasi. Helen siapa ya? Helen Keller luar biasa. Bagaimana anak itu terlahir dia buta dan tuli, kemudian sampai bagaimana orang tuanya ngajar dia untuk bisa menulis dan akhirnya dia jadi penulis dan dikenal sampai sekarang. Kalau film-film seperti itu memang wajib diangkat. Dan sebetulnya kayak film-film yang menebar teror itu tuh masih bisa diangkat. Cuma yang saya sayangkan seringkali produser dan sutradara sekarang ini lebih menekankan aspek bombastis, pembantaiannya yang lebih ditampakkan gitu. Jadi seolah terornya itu yang lebih dominan ketimbang nilai-nilai pembelajarannya. Ya. Mungkin itu untuk meraup penonton seperti itu. Kalau saya kira film-film dokumenter yang baik dan benar itu akan banyak sensor, dia tidak akan terpaku pada aspek bombastis, ya, lebih pada nilai-nilai pembelajaran. Tapi kalau kita lihat sekarang, bahkan MR73 itu saya lihat sudah aspek bombastisnya besar sekali di situ. Untungnya MR73 masih film fiksi ya. Tapi repotnya, sosiologi kan kadang agak alay juga. Rempongnya itu seperti film Jigsaw, saya nonton. Itu film fiksi dan ternyata sangat meneror juga warga Amerika Serikat. Jigsaw fiksi loh, itu sudah meneror ketakutan orang Amerika. Kalau tiba-tiba diculik, tiba-tiba bangun suruh main game gitu ya. Kalau Game of Love, permainan cinta masih mending. Wah, ini gamenya tentang hidup mati, repot. Nah, saya bisa pikir itu film-film yang kejam, sejarah kelam itu bisa diangkat, tapi jangan ditonjolkan aspek bombastisnya. Ya. Kalau kita hanya ditonjolkan aspek bombastisnya itu nggak ada bedanya seperti media-media untuk kelas menengah ke bawah yang intinya untuk menghibur saja. Kalau di Jogja itu ada koran seperti Meteor, Merapi, itu koran-koran untuk kelas menengah ke bawah dan headline-nya itu biasanya bombastis. Perawan tua digilir tukang becak. Anda nggak akan nemui headline berita seperti ini di Kompas, di Republika, nggak akan nemui. Siswi SMK dijagai, Anda nggak akan nemui. Nah, ini bombastis. Mereka lebih terpaku pada aspek bombastisnya daripada nilai-nilai pembelajaran. Ya, lagi-lagi orientasinya untuk profit. Nah, cuma juga repotnya film ini punya muatan propaganda, betul kata Mas Dedek ya. Gimana kita dibohongi oleh film G30 SPKI bikinan Soeharto. Kalau kalian nonton film Rambo juga itu sebetulnya ada propaganda. Sebetulnya Amerika itu ingin mengelak dari kekalahan perang Vietnam, tapi di situ sosok Rambo, Sylvester Stallone itu seolah satu orang itu bisa bunuh satu batalion, hebat sekali. Propaganda di situ. Bagaimana film-film yang diproduksi oleh Fox itu seringkali mendeskripsikan Muslim, dikaitkan dengan terorisme, radikalisme dan lain-lain. Dan kalau kalian amati perkembangan film Hollywood sekarang, ya, mereka itu sekarang sedang menciptakan Tuhan baru. Kalau kita mau lihat muatan propaganda dalamnya, coba kalian lihat film-film sekarang, Transformer, kemudian terakhir apa itu? Indiana Jones yang terbaru, semua seolah membalikan bahwa peradaban manusia itu dari alien. Mereka ingin menciptakan Tuhan-Tuhan baru. Entah ini masuk agenda Freemason, Majusi atau apa saya nggak tahu. Tapi memang saya lihat arahnya mereka ingin menciptakan Tuhan-Tuhan baru, tata dunia baru yang terbebas dari Tuhan.
andai kata alien itu ada, misalkan kitab-kitab suci agama tidak berlaku. Karena kitab suci agama tidak memuat tentang alien, hanya bicara bumi saja dan semesta tanpa alien. Nah, ini contoh muatan film dalam propaganda. Bagaimana kita harus hati-hati di situ. Tentunya kapasitas intelektual yang mumpuni diperlukan untuk menafsir film, menilai bahwa film ini propaganda atau bukan, subjektif atau bukan, seperti itu. Saya kira itu. Kemudian untuk penanya terakhir, gimana kira-kira menyembuhkan trauma dan larinya ke hal-hal yang positif? Ada istilah yang menarik dari filsuf Jerman abad 20, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Dia pernah bilang, mari kita merayakan tragedi. Jadi tragedi itu jangan ditangisi, tapi dirayakan. Bagaimana kemarin saya sama mahasiswa saya hujan-hujanan naik motor malam-malam, kebanjiran kita. Akhirnya kita apa? Motor ini ibarat, ini bukan naik motor, ini naik jet ski. Kita liburan gratis di jalan. Kita merayakan tragedi di situ. Hujan-hujanan, main jet ski. Nah, caranya harus gimana? Caranya adalah kita harus mampu melakukan pemaknaan dan manipulasi terhadap situasi. Itu loh. Ya. Bagaimana cara menyembuhkan trauma secara positif? Kita harus selalu bisa memaknai dan memanipulasi situasi. Datangnya lewat mana? Lewat wawasan. Banyaklah baca buku, banyaklah berdiskusi. Dari situ lambat laun gudang pemaknaan dan manipulasi kita akan banyak. Ketika dihadapkan satu persoalan, udah kita tinggal maknai dan manipulasi. Seperti kemarin itu hujan-hujanan, deras, banjir, ya udah manipulasi saya. Kita sedang jet ski, bahagialah kita. Terima kasih. Mas Agus, di Agus. Saya ingin ambil contoh film India zaman dulu, ya, bukan yang sekarang. Film India zaman dulu, mungkin zaman saya SD tahun 90-an, itu dinilai sebagai film yang sangat paling demokratis di dunia. Karena film-film India waktu itu selalu mengangkat apa? Persekongkolan antara polisi dengan pengusaha, penindas rakyat, sangat demokratis. Dan yang sangat disayangkan sekarang adalah film-film India Bollywood sekarang ini justru mengarah seperti ke Hollywood, yang dibawa hanya ide-ide tentang hedonisme, konsumerisme. Ya, walaupun ada film-film seperti Three Idiots yang cukup menarik. Dan meskipun awalnya juga Hollywood itu muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap Hollywood yang begitu kental mewarnai wacana dunia tentang perfilman, tapi akhirnya Hollywood pun menjadi mirip seperti Hollywood. Muatan-muatan demokratis dalam film India sekarang sedikit sekali. Beda dengan film-film India zaman dulu, yang gambarnya itu masih agak kuning, buram. Sempat nonton ya kalian? Kelihatan pencinta film India. Mungkin kita mereka bawa selendang, setelahnya mau nari di depan, kami persilakan. Nah, apakah ada di untouchable di Indonesia? Banyak. Kalau kita lihat mafia-mafia era Soeharto, banyak yang sampai sekarang belum jadi. Bahkan peristiwa G30 SPKI tahun 65, berapa korbannya di Indonesia? 3 juta rakyat Indonesia meninggal, mati sia-sia karena peristiwa itu. Kami dibunuh oleh bangsa sendiri, kata anak-anak ex Kapolri dan keluarga Kapolri. Itu juga sampai sekarang belum jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Ada peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Haur Koneng, Dom daerah operasi militer di Aceh, kemudian Geger Talang-Sari di Lampung. Semuanya intinya pembantaian sejarah kelam Indonesia. Dan sampai sekarang belum ada yang diadili. Munir, aktivis yang menolak lupa itu berupaya apa? Mengungkap kasus penculikan yang marak di era Soeharto, terutama penculikan yang dilakukan oleh tim mawar dari Kopassus. Dia sendiri malah ikut mati, Munir. Dan sampai sekarang nggak jelas siapa di balik itu. Itu dari sisi politik dan militer. Belum ada yang menjadi. Mereka tidak tersentuh hukum.
Dari sisi ekonomi kita punya mafia-mafia ekonomi seperti Wijaya Sastro, seperti dulu Sumitra Jaya Kusumo, seperti Lim Sioyong, dan sampai sekarang tuh mereka tidak diadili. Ibnu Sutowo yang bikin Pertamina bangkrut, sampai sekarang keluarganya sampai dia meninggal nggak ada yang diadili. Nah mereka ini adalah mafia-mafia yang tidak tersentuh oleh hukum. Banyak di Indonesia. Kalian sudah pernah baca bukunya George Adi Chandra membongkar berita CTS. Nah di situ juga dijelaskan bagaimana permainan keluarga SBY dan sebagainya. Dan sampai sekarang nggak ada, tidak lanjut. Nggak ada pengadilannya, nggak ada dipanggil meja hijau. Nah ini contoh The Intouchables di Indonesia. Saya kira itu. Lalu gimana mengatasi ini ya? Saya kira tetap mahasiswa yang punya peran. Kalian mahasiswa itu jangan terlalu tenang, jangan alim, jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu tenang, jangan terlalu alim, jangan terlalu halus, lembut dan sabar. Mahasiswa itu harus bergemuruh gitu loh. Harus punya glory, harus punya semangat, sepak sana, sepak sini. Kalau mahasiswa itu alim, tenang, lembut, sabar itu bukan mahasiswa, tapi calon penghuni surga. Betapa penting mengatakan tidak pada rezim. Kalian kalau pernah baca bukunya The Convention of Economic Hitmen, pengakuan bandit ekonomi yang namanya John Perkins, dia ini bekerja waktu era Soeharto. Dia menawarkan proposal hutang ke Soeharto. Dia pernah bilang Indonesia akan menjadi korban pertama saya. Dan bagaimana dia bisa tobat? Sabar. Bukan sabar, sadar. Bagaimana dia bisa tobat? Simple. Waktu dia main ke Jakarta, dia lihat ada nenek tua gelandangan hidup di dalam terpal. Terpalnya juga udah lusuh, udah sumber gitu. Dia amati ke dalam, kemudian nenek tua ini, gelandangan ini meludahi si John Perkins, diludahi. Dari situ Perkins sadar bahwa nenek tua di sini nasibnya seperti ini itu juga karena saya, bandit ekonomi yang menjebak negara ini dalam hutang, komisi negara. Dari situ dia sadar dan dia tulis buku The Convention of Economic Hitmen, pengakuan bandit ekonomi. Dan saya baca buku itu miso-miso, kalau kata orang Jawa miso-miso. Miso-miso itu ngomong-ngomong kotor gitu. Jadi saya baca itu emosi sendiri, bajigur. Bajigur, asem lah, macam-macam lah. Pokoknya kebun binatang keluar semua. Saya baca begitu. Karena memang luar biasa bagaimana cara bandit ekonomi ini membuat Indonesia ini morat-marit ekonomi. Betapa penting mengatakan tidak. Bahkan lewat mudahan sekalipun itu bisa menyadarkan bandit ekonomi. Apalagi demo-demo yang dilakukan mahasiswa. Memang teorinya demo, tapi saya nggak ngajarkan lagi ya. Jangan bilang dari Pak Wahyu sosiologi. Kalau demo kecil itu akan didiamkan oleh aparat, didiamkan aja. Demo sedang cuma diamkan. Demo besar semuanya bakal ikut, termasuk rakyat. Jadi kalau mau bikin demo itu sekalian besar. Dan lucunya apa? Mahasiswa itu takut sama dosen, dosen takut sama guru besar. Guru besar takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Tetap lagi gitu ya. Jadi kalian itu punya power, punya kekuatan. Dan ingin saya katakan di sini, ini rahasia antara kita. Jangan bilang keluar ya. Sebetulnya membuat perubahan di Indonesia itu sangat mudah dan murah. Di Filipina untuk menumbangkan rezim Marcos itu butuh sekitar 500.000 orang kumpul di lapangan Manila baru Marcos turun. Di Iran untuk menumbangkan rezim Shah Pahlavi itu butuh sekitar 1 juta orang memadati jalanan Teheran baru Pahlavi naik helikopter pergi ke Amerika. Membuat perubahan yang paling mahal itu di Rumania. Untuk menumbangkan diktator Ceausescu itu butuh sekitar 1.500.000 orang. Nah di Indonesia untuk menumbangkan diktator Soeharto itu cuma butuh 100.000 mahasiswa duduk di atap gedung DPR MPR Soeharto turun. Betapa mudahnya membuat perubahan di sini. Jadi kalau kalian ingin pemerintahan yang betul-betul bersih, bebas dari mafioso, kader aja 100.000 orang mau dibikin seperti apa Indonesia jadi. Saya kira itu. Mungkin untuk pertanyaan dari Desa.
Ya, ini dari Fatima bisa kami jawab sebagai perwakilan dari panitia. Jadi memang ada satu dasar kuratorial yang menyeleksi film-film yang ditayangkan dalam program Sinema Bentara. Program Sinema Bentara sendiri sudah berjalan dari awal tahun 2010 hingga sekarang. Merupakan program berkala setiap bulannya, jadi setiap bulan itu diadakan dengan menghadirkan tema-tema tertentu, baik terkait dengan apa yang memang terjadi saat ini, atau juga hari-hari bersejarah atau hari-hari terkait dengan bulan tersebut, seperti itu. Jadi ada satu dasar pemilihan di mana selain tema, kita juga mengkurasi penghargaan ataupun apresiasi yang diberikan oleh masyarakat, bisa masyarakat Indonesia ataupun masyarakat internasional terhadap pilihan film tersebut. Dan setelah itu film itu dihadirkan kepada publik, khususnya yang kita undang adalah generasi muda atau khususnya mahasiswa, agar bisa menjadi satu upaya transfer of knowledge atau satu transfer ilmu pengetahuan atau wawasan yang bisa diberikan kepada kita semua, dan nantinya akan dirangkaikan dengan satu program diskusi, di mana dalam diskusi ini kalian bisa bersikap lebih kritis, jadi tidak hanya menerima apa adanya yang disajikan dalam sebuah film, tapi bisa memutar atau menganalisis apa sesungguhnya yang ingin disampaikan dalam film tersebut dan dapat mengambil nilai-nilai positif dari film ini. Ya, makanya dihadirkan reviewer seperti Pak Wahyu, seperti itu ya. Dan selain itu juga kami ingin memperkenalkan film-film yang bisa dikatakan lintas bangsa, tidak hanya film-film yang ada di Indonesia, tapi ini juga bisa menjadi satu studi untuk kita semua bahwa film-film di luar seperti ini adanya, sudah maju seperti ini, jadi ini juga bisa membangkitkan semangat dan juga motivasi kawan-kawan sekalian jika nanti ingin membuat satu film, bisa bercermin atau bisa melakukan studi dari apa yang sudah dihadirkan dalam program kali ini. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan, dan saya kira sudah cukup ya karena sudah ada 5 penanya dan kita akan memutar film lain selanjutnya. Untuk itu saya mohon kata penutup mungkin dari Pak Wahyu, ada yang disampaikan terakhir kepada rekan-rekan sekalian. Om Shanti Shanti Shanti.